Yamutul mar'u ala ma ya'ishu alaih. Orang meninggal itu tergantung bagaimana hidupnya. Apa yang paling penting dalam hidupnya, maka itu yang selalu dia ingat ketika akan mati. Maka fadzakir, kita yang hidup harus memberi peringatan. Kenapa janji Allah? Boleh saja engkau tidak bertaubat sepanjang hidupmu, tapi detik-detik terakhir seperti pemain bola, 3 menit sebelum peluit wasit ditiupkan ternyata gol, buyar pertahanan 1-1 atau 0-0. Demikianlah kita orang mukmin, tidak boleh berputus asa selama Allah masih membuka pintu taubatnya. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang kemuliaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, riwayat daripada Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal musawwifun. Celaka bagi orang-orang yang selalu menunda. Siapa yang dimaksud dengan orang yang selalu menunda-nunda? Wal musawwifu may yaqulu saufa atubu wa huwa halikun. Orang yang selalu menunda-nunda adalah orang yang selalu berkata, saya akan bertaubat, saya akan bertaubat. Padahal dia hanya mengatakan saya akan bertaubat, tapi belum bertaubat. Sa'atubu gadan, saya akan bertaubat besok. Kenapa dia dianggap orang yang celaka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menunda-nunda? Li'annahu yabnal amra 'alal baqa'i allazi laisa mufawwadan ilaihi. Dia menjanjikan sesuatu yang tidak dia miliki dan tidak dia kuasai. Saya akan bertaubat besok, saya akan bertaubat minggu depan, bulan depan. Dia menjanjikan sesuatu yang tidak dia miliki. Apakah ada jaminan bahwa Anda masih hidup besok? Anda berjanji akan berubah besok. Besok ini kamu yang punya atau Allah? Orang yang menunda-nunda adalah orang yang celaka karena dia membangun keyakinannya dengan sesuatu yang tidak pasti. Yang kedua, kenapa orang yang menunda-nunda taubat dianggap celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia menunda taubatnya, tidak mampu bertaubat hari ini, berarti dia masih terbawa oleh pengaruh hawa nafsunya, keinginannya untuk bersantai-santai, keinginannya untuk bersenang-senang. Jamaah yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa iza aradallahu taala bi 'abdihil khairah, jikalau Allah menghendaki bagi seorang hamba satu kebaikan, ajjalalahu uqubatahu, maka Allah mempercepat baginya hukumannya. Kalau kita melakukan dosa dan kesalahan, kemudian kita kena hukuman di dunia ini, langsung diberi balasannya di dunia ini, maka itu adalah kebaikan. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, jikalau Allah menghendaki bagi seorang hamba itu keburukan, amsaka alaihi bi dzambihi, Allah tahan hukuman dosanya hamba itu hatta yuwafihi yaumal qiyamati, sampai Allah menyempurnakan balasannya nanti di akhirat. Banyak orang terlena dengan maksiat. Dia sudah bertahun-tahun berbuat dosa, bertahun-tahun berbuat maksiat. Dia merasa happy-happy saja, tidak pernah gagal dalam urusannya, selalu sukses dalam usahanya, sehat badannya, lancar usahanya, naik pangkatnya. Dia terjerumus dengan dosa semakin dalam, semakin dalam. Itu berarti Allah membiarkannya. Apa kata Allah? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa sawfa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun. Biarkan dia bersenang-senang. Biarkan kata Allah. Fa sawfa ya'lamun, kelak nanti dia akan sadar. Artinya sadar betapa besarnya azab ketika dia sudah berhadapan dengan pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Iblis berjanji kepada Allah,
dia tidak akan pernah berhenti berupaya untuk menggoda, menggelincirkan kita dengan segala cara. Dia berjanji kepada Allah. Apa kata iblis? La azalu ughwi bani Adam ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Saya senantiasa akan menggoda anak Adam selama ruhnya, nyawanya masih menyatu dengan tubuhnya. Maka Allah berkata, faqala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Wahai iblis, saya juga berjanji saya akan mengampuni dosa hambaku selama mereka memohon ampun kepadaku. Syaratnya dosamu diampuni oleh Allah ketika engkau memohon ampun kepada Allah. Engkau mengakui bahwa benar adanya engkau bersalah. Yang berbahaya bukan dosa. Yang berbahaya adalah engkau berdosa dan engkau tidak mengakui bahwa itu adalah dosamu. Ini yang jadi masalah jamaah sekalian yang sama berbahaya. Allah akan mengampuni selama kita memohon kepadanya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, ma da'autani wa rajautani, selama engkau memohon, engkau berharap kepadaku, aghfiru laka ma kana minka wala ubali. Selama engkau memohon kepadaku, aku tidak peduli apapun yang telah kau lakukan. Aku akan memberi ampunan kepadamu. Ya ibnu Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai. Wahai anak Adam, seandainya dosamu setinggi langit, seandainya disusun catatan amalmu, seandainya dihitung engkau berdosa di mana-mana, aku akan tetap mengampuni dosamu. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi kurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang dengan dosa yang penuh langit dan bumi, mulai dari timur dan barat, semua pernah engkau tempati berdosa, aku akan datang dengan penuh bumi dan langit ini ampunanku. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersama seorang sahabat, dia mendatangi sahabat Ansar yang dalam kondisi sakaratul maut. Kata sahabat ini dalam riwayat, dakhaltu ma'an Nabi alaihi salatu wassalamu ala rajulin minal ansari wa huwa fi halatin naz'i. Saya masuk ke rumah seorang sahabat Ansar yang sedang dalam keadaan kondisi sekarat. Maka faqala Nabi alaihi salatu wassalamu tub ilallah. Karena melihat sahabat ini dalam kondisi sekarat, maka Nabi minta kepada sahabat ini, wahai sahabat, tub ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah sebelum nyawamu dicabut oleh malakul maut. Falam ya'mal bilisanihi. Karena sahabat Ansar ini dalam kondisi sekarat, dia tidak bisa lagi bicara, tidak bisa lagi ngomong. Maka dia tidak menjawab permintaannya Rasulullah agar dia bertobat. Wa ajala bi'ainihi nahwas sama'i. Tetapi sahabat ini yang tidak bisa lagi bicara, dia buka matanya dan dia menatap ke langit. Ketika Nabi melihat respon sahabat ini yang diminta untuk bertaubat kepada Allah, matanya terbuka dan menatap langit, Nabi tersenyum. Fatabassaman nabiyyu. Maka Nabi tersenyum melihat kondisi sahabat ini, meskipun dia tidak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka sahabat yang bersama Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ma hamalaka ala tabassum. Apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Padahal orang ini tidak menjawab sama sekali. Faqala Nabi alaihi salatu wassalamu inna hadzal marida lam ya'mal bilisanihi at-taubata wa auma bi basari ila samai. Sahabat ini memang dia tidak mampu menjawab lagi dengan lidahnya mengucapkan aku bertobat, tetapi dia memberi isyarat dengan pandangan matanya bahwa dia menyesal, dia bertobat dengan hatinya.
Ketika dia menatap langit, kata Nabi, saya mendengar Allah berkata kepada para malaikat, "Ya malaikati," kata Allah, "wahai para malaikatku, inna abdi ajaza 'anit taubati bilisanihi." Hambaku ini dia dalam keadaan sekarat, tidak mampu lagi bertaubat dengan lidahnya. Maka saya tidak akan menyia-nyiakan penyesalannya, pertaubatannya dengan hatinya. Saksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampuni dosanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka jangan pernah biarkan orang yang akan meninggal dunia sendiri. Makanya orang selalu berjaga-jaga di rumah sakit. Kalau ada orang sudah sakit parah, dijagain. Supaya apa? Supaya dia bisa bertobat meskipun di akhir ajalnya. Seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Malaikat Jibril suatu saat dia datang kepada baginda Rasulullah. Ja'a Jibrilu alaihi salatu wassalamu faqala ya Muhammadu innallaha yukri'uka salama. Wahai Muhammad, kata Jibril, Allah mengucapkan salam untukmu. Wa yaqulu, dan Allah berkata, man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu. Wahai Muhammad, siapa yang bertaubat dari umatmu 1 tahun sebelum datang kematiannya, maka Allah akan mengampuninya. Apa jawaban Nabi? Faqala Nabi alaihi salatu wassalamu, ya Jibrailu, as-sanatu li ummati kasiratun. Wahai Jibril, tahukah engkau 1 tahun itu bagi umatku itu terlalu lama? Kenapa? Liqalbatil ghaflati. Umatku itu gampang lalai, gampang lupa, gampang tergoda, gampang terpedaya. Kalau 1 tahun mungkin banyak sekali lagi pelanggarannya. Ya. Kenapa? Watulin amali. Dia terlalu banyak angan-angannya, banyak sekali rencananya. Maka fadhahaba Jibrailu, pergilah Jibril melapor kepada Allah. Faqala irji. Kemudian dia kembali, summa raja'a faqala ya Muhammadu inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi bi syahrin qubilat taubatu. Allah memberikan keringanan wahai Muhammad. Siapa yang bertaubat 1 bulan sebelum datangnya kematiannya, maka Allah terima taubatnya. Apa jawaban Nabi? Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, ya Jibrailu asyhru li ummati katsiratun. Wahai Jibril, 1 bulan itu lama sekali. 4 minggu, 30 hari, terlalu lama 1 bulan itu. Saya khawatir jangan sampai dia masih berbuat maksiat sebelum kematian itu. Maka kembali malaikat Jibril, summa raja'a faqala ya Muhammadu inna rabbaka yaqulu man taba qabla mautihi biyaumin qubilat taubatuhu. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu diberi bonus lagi. Siapa yang bertaubat 1 hari sebelum datang kematiannya, maka Allah akan mengampuni dosanya. Apa jawaban Nabi? Faqala alaihi salatu wassalamu, ya Jibrailu al-yaumu li ummati katsiratun. 1 hari itu panjang, 24 jam. 24 jam itu terlalu panjang. Saya khawatir jangan sampai paginya dia bertaubat, sorenya kumat lagi. Jangan sampai sorenya masih bertaubat, malamnya dia berdosa lagi. Saya khawatir kalau 1 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali lagi malaikat Jibril menghadap kepada Allah. Summa raja'a faqala ya Muhammadu. Jibril datang, dia berkata, ya Muhammadu man taba min ummatika qabla mautihi bisa'atin qubilat taubatu. Siapa yang bertaubat 1 jam, 1 jam sebelum datang kematiannya, maka diterima taubatnya. Apa jawaban Nabi? 1 jam itu 60 menit. Terlalu lama 60 menit itu. Pemain bola itu 15 menit, kadang tambahan waktu 5 menit gol. Padahal dia sudah bertahan mati-matian 2 kali 45 menit. Maka kata Rasulullah, 1 jam itu terlalu lama. Jangan sampai umat saya bermaksiat dalam 1 jam itu. Maka kembali malaikat Jibril menghadap kepada Allah, summa raja'a, kemudian dia datang, wa qala ya Muhammadu innallaha yuqri'uka salama.
wa yakunu man madha jami'u umurihi fil ma'asi wa lam yarji' ila ilayya qabla mautihi bi sanatin aw bi syahrin aw bi yaumin aw sa'atin. Wahai Muhammad, siapa yang dari umatmu melakukan dosa sepanjang hidupnya, dia belum bertaubat 1 tahun sebelum kematiannya, dia belum mau bertaubat 1 bulan sebelum datang kematiannya, dia belum bertaubat 1 hari sebelum kematiannya, bahkan dia tidak mau bertobat 1 jam sebelum datang kematiannya. Apa kata Allah? Saya akan menerima taubatnya selama nafas belum sampai di tenggorokannya. Saya akan mengampuninya meskipun dia tidak mampu mengungkapkan dengan lidahnya, tetapi dia memohon ampun dengan hatinya. Banyak orang, saya hadir sendiri, saya bacakan surah Yasin. Kata Nabi, ikra'u ala mautakum Yasin. Kalau ada orang sekarat, bacakan Yasin. Tidak 1 kali 2 kali saya bacakan Yasin di hadapan orang yang sekarat, menetes air matanya. Apa itu? Itu tanda bahwa dia mendengar dengan hatinya. Dia menyesal sepanjang hidupnya. Itu pentingnya diperdengarkan ayat-ayat ketika orang akan meninggal dunia. Yamutul mar'u alama ya'ishu alaih. Orang meninggal itu tergantung bagaimana hidupnya. Apa yang paling penting dalam hidupnya, maka itu yang selalu dia ingat ketika akan mati. Maka fadzakir, kita yang hidup harus memberi peringatan. Kenapa janji Allah? Boleh saja engkau tidak bertobat sepanjang hidupmu, tapi detik-detik terakhir seperti pemain bola, 3 menit sebelum peluit wasit ditiupkan ternyata gol, buyar pertahanan 1-1 atau 0-0. Demikianlah kita orang mukmin, tidak boleh berputus asa selama Allah masih membuka pintu taubatnya. Yang terakhir kata Allah, maktubun haulal arsy qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalam, tertulis di arsy, pintunya arsy, sebelum 4000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Apa yang tertulis di sana? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Kata Allah, aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang ingin bertobat dan orang ingin beramal saleh. Allah saja Maha Penerima taubat. Mengampuni sebesar apapun dosa hambanya selama hamba itu ingin bertaubat kepada Allah. Yang masalah kita yang sering tidak mau menerima taubatnya orang. Tidak ada maaf bagimu. Wah, kayak kita ini lebih daripada Tuhan. Ketika kita tidak memaafkan orang, maka Allah juga kemungkinan tidak akan membuka pintu maafnya, taubatnya kepada kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.